Sip. Foto juga Pak. Foto juga. Oh, foto. Alhamdulillah sampai dari pengingat senantiasa berdoa di bulan Ramadan ini karena ya Allah, mugi panjang paring ampunan kalian kula ya Allah, mugi paring rahmat kalian kula ya Allah, mugi sedaya diparingi Lailatul Qadar ya Allah. Dan kemudian mugi tahun depan taksih panggih mari kula kalian bulan untuk ngapain misalnya aku pengen umur dawa Pak arep apa ngomong putu salah ibu salah kalau ngomong Bu ya ingin membantu anakku apa mendidik anak-anaknya karena apa tugas cucunya banyak orang tua tetapi ketika orang tuanya sampun repot sangat repot tidak apa-apa tetapi dikontrol sholatnya dikontrol ngajinya dikontrol belajarnya ibu. Inilah Ramadan fungsinya kalau bulan kesabaran, bulan sosial, bulan saling tolong menolong, bulan ketakwaan, bulan sahrul Quran. Luar biasa Allah menciptakan bulan yang sempurna di dalam bulan suci Ramadan ini. Bayangkan ibu, kalau pengen nanti mungkin kita kasih panggil namanya 10 hari terakhir. Menikah walulas ya, walulas berarti ahad itu ini tuh walulas dino oh betulas, ahad berarti 18, Senin berarti 19, Selasa 20. Inilah Bu, dimulainya malam Lailatul Qadar, Selasa menika pakai malam hari sampai akhir Ramadan. Itu ada yang namanya bulan-bulan satu bulan disamakan dengan 1000 bulan namanya malam Lailatul Qadar. Min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Ada di dalamnya 1000 bulan. Perang kula panjenengan ibu ya. Apa yang dilakukan? Panjenengan apa donganipun ketika menghadapi Lailatul Qadar ibu? Apa napa dereng? Dereng ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya supaya memperbanyak doa ini Bu. Monggo kita manfaatkan 10 hari terakhir makin perbanyak zikir, perbanyak berdoa kepada Allah. Kula menyarankan pada diri saya dan penjenengan semua. Pada saat menjelang maghrib ibu nanti selama Ramadan jam 5 sampai maghrib menjelang maghrib. Jangan kita lihat sinetron itu. Banyaklah beristighfar kepada Allah, banyaklah kita memuji kepada Allah dan perbanyak doa. Doanya terserah kita masing-masing mau bos disuruh kalian dengan Allah. Emang ibu nanti kalau Ramadan dijadikan malam hari yang sia-sia pengiriman ibu. Jadi hari-hari ini ibu sibuk semuanya. Sibuknya bukan sibuk dunia, bukan sibuk menasihati, sibuk yang ngapain Allah. Dan hari-harinya tidak lepas dari zikir, dari Al-Quran ibu, dari menyapa sesama. Ini makna sebuah bulan suci Ramadan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, persiapan kita kan pulau penyanyi sampun 10 gitu ya. Rata-rata on ya. Mungkin wis anak sudah tahun termasuk pulau. Mungkin lalu. Nah ini pasti kita akan pulang kepada Allah gitu ya. Monggo ini diperbanyak. Pun tak boleh siji mawon. Apa sih? Terus gak usah kerik karo wong cuman berat ya pekerjaan itu. Monggo sebelum Ramadan kemarin sebenarnya minta maaf kepada orang tua yang punya orang tua, minta maaf kepada saudara-saudara yang lain gitu ya. Dan Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan sebuah hari yang berbeda dengan lainnya. Sehingga pasca Ramadan nanti kita akan merasakan sebuah kehidupan yang baru itu.
la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah tentu dulu pernah saya tak didik pendidikan. Ada 5 perkara yang menjadikan kita tenang itu apa perkara itu? Kalau tangga hati itu 5 sabarnane. Sepindah apa? Maca Al-Quran maknane. Kalau ada Fatihahnya imam yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai waladhdallin kok dia bacanya bagus, seolah-olah kita bisa menerjemahkan kalimat demi kalimat. Pasti kita akan dibuat menangis sholat kita berarti khusyuk. Tapi nek imame nggih mboten patek anu niku kadang-kadang kuwesel penjen sholat mungkin nggih. Tapi mboten di masjid-masjid kadang anu imamnya bagus-bagus gitu nggih. Nah seperti itu. Maca Quran sak maknane. Terus bareng niku napa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Terus apa? Salat wengi lakonono. Nggih Bu nggih. Nek pas salat wengi mbayangne Bu. Kuwabe tok-tokane ngaten. Mbayangne ya Allah, alhamdulillah engkau berikan aku kemampuan bisa menegakkan sholat di malam hari ini. Sementara saudaraku yang lain mungkin di sana masih lelah bekerja. Ya Allah, terima kasih engkau berikan aku kesempatan untuk menegakkan sholat malam. Wanunazzilu minal Qur'ani dan seterusnya diturunkan ke Al-Quran. Dan malam itulah malam ibadah tambahan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kaping 3 apa? Maca Quran sak manane salat malam zikir wengi ensun. Sing padha sak ceritane banyak istighfar ya. Banyak kita memuji Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau apa saja yang menyebut nama Allah. Sing keempat apa? Wong kang saleh itu tombok ati Bu. Lah nek kula musuhi wong apik berarti aku malah hati saya semakin sakit Bu. Maradun fajaduhu wa maradun akan ditambah penyakitnya oleh Allah. Kenapa? Memusuhi orang-orang yang saleh. Jadi pertama maca Quran sak meneh, sing kedua salat wengi lan wonono, kumpul ana wong sing saleh, terus napa Mbak ini? Dikir wengi sing suwe kanca saleh kumpul ana, sing terakhir apa? Weteng kuwi kados penyanyi poso maksudnya. 5 perkara ini yang menjadikan hidup kita tenang Ibu. Kita namanya Ramadan tidak tahu apakah panjenengan nggih merasakan nikmat napa mboten Bu? Nikmat napa bener Ramadan nggih? Nikmat nggih Bu nggih. Arep-arepan ngaten lho Bu nggih. Arep-arepan apa menunggu ada yang ditunggu gitu. Jadi harapan kita ke depan nanti Ibu, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nah penjana ketemu Pak Bupati ya suwen apa nih ketemu Allah Bu sing menciptakan kita Bu. Ini tidak dibahas mboten saking indahnya agama itu. Gitu ya. Nah selanjutnya Ibu kula lan sak kanca nggih Bu, kula lan sak kanca menika pengin memenuhi perintahnya Allah ya Bu ya. Untuk saling berbagi di bulan Ramadan dan tidak hanya di bulan Ramadan ya, insya Allah di bulan yang seperti itu dari teman-teman Sakinah berinisiatif ya, tidak hanya di sini tapi kita sudah berkeliling kemana-mana. Terakhir hari ini Pulau Lansak Konco sakit kempal panjenengan mangke wonten paket peduli Ramadan panjenengan mugi reno ing penggalih nanti nggih Bu nggih. Alhamdulillah, mungkin umur kula panjang berkah, rezeki kula panjang berkah, anak-anak kita berkah, rumah tangga kita berkah. Syaratnya taat kepada Allah, tidak memuji orang-orang yang salah satu syaratnya itu, salah satu itu berarti apa?
pramila menika Bapak Ibu ingkang kula hormati, Bapak nyuwun Bapak nek kula matur radi tawis mesti saking kangen kula panjenengan setahun kepungkur setahun to nggih 12 wulan ketemu nang kene. Nah niki kan saking senenge kula panggih panjenengan sehat sedaya, beriman sedaya, ketemu di sini kula remen kok saya matur rada tak tuwek. Kesuwen Bu aku matur. Tenane tak tambahi lho nek ora. Mboten nggih. Kula terutama lan sak kanca dari seluruh lembaga Sakinah sedaya menyampaikan permohonan maaf ya apabila di dalam kita bergaul ada hal yang tidak berkenan. Kemudian yang kedua matur nuwun putra kula tasih kersa panjenengan neteraken mencari ilmu juga ibu-ibunya yang masih istiqomah. Yang ketiga mungkin anjenipun menapa nanti kirang rena kula namung pangapunten saat mungkin nggih boten panjenengan. Kula boten laleh menapa mari ngaji monggo berkenan ingin daftar ngaji Iqra silakan melalui Binahid, melalui Bu Sri Wiyarti atau Bu Karsono nanti bisa diajarkan oleh ibu yang sabar ini. Terus apa panjenengan? Insya Allah. Belajar aku itu mbak itu tunggal mau. Aku orang tidak punya masalah itu mbak. Mbak itu nggak jalan lagi mbak. Nggak jalan lagi mbak. Nah ngaten kok mboten kapan nggih pendian nggih nek rangi niki pancen di tangga cedhak. Roh kok sing sebut-sebut. Oh alah, bukan Pak Supris lah. Wah jilbaban tambah ayu bener Mbak. Karena begini Bu, tadi saya membuka ayat, buka ayat ini dan kok tambah ayu Mbak? Ngapain ya Bu? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yafyannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzurubah ma'alibas alma iliyan masawatuma. Artosipun, wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu terpukul setan sebagaimana hanya setan mengeluarkan ibu bapak dan surga dan menanggalkan pakaian budanya. Dan kalau kita datang ke masjid, pakailah pakaian yang baik-baik, yang kita sebagaimana kita tuh kan ini rumahnya Allah gitu ya. Nah, ini kok ayu kan, jadi sama dengan bapak tambah ayu loh, Bapak Supris tambah cinta ya. Gitu. Alhamdulillah, Ibu sepeda mangke yang pangapunten nggih. Nah, menika mangke ngaten ben boten ulang-ulangan. Ada 2 regu nggih ben boten ulang-ulangan. Bapak-bapak rumiyin nggih Ibu yang di luar yang menerima paket. Bapak yang pangapunten nggih nek wonten papanipun kangge yang dulu Bapak-bapak. Monggo panitia untuk menerima dirinya, tetapi monggo kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyun sewu sebentar malih sakjane kula tutup. Wonten titipan nggih dipending, berarti enggak ada titipan nggih, harus diambil sendiri nggih. Yang pangapunten sebentar malih yang luar sudah siap Ibu menerima kupon dari ibu-ibu sampun luar. Sampun nggih. Yang bapak-bapak kerjane selesai dulu baru Ibu. Oh iya bapak-bapak. Ibu pinar sekedap mangke dipun panggil nggih. Ngaten kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertepatan Allah wonten bulan suci Ramadan. Menika di antaranya pun menika kula panjenengan sakjane terus tunggal dipun dawuhi dados tiyang ingkang sabar. Berarti ini napa kok sabar? Nyatane panjenengan dipun utus Allah didhawuhi Allah ora dahar, ora njuk, ora bermaksiat. Mulai pagi sampai sore ternyata panjenengan juga mampu. Berarti kan butuh sabar no. Nah tapi kalau berbuka muncul kok wis rasan-rasan iki piye? Ngaten apa mboten Bu? Mboten kok, mboten itu kaya aku mangke. Panjenengan kaya mangke gane. Panjenengan nunjuk itu bismillahirrahmanirrahim nunjuk kok. Oke. Ternyata motor kok mboten kendali.
ada. Terus dibantu sunnah Rasulullah, mereka menunjuk ayat itu kemudian kurma ibadah itu. Ya. Nah, nek bareng sebelum mereka penyana udara apa sholat di situ, sholat di situ. Padahal sunnahnya ada. Dan perlu juga apa? Istilahnya baru kosong, atau langsung dibujak dengan makanan padat gitu ya, dari situ. Nah, kalau ibu-ibu yang berhormati Bapak ini memang konten Singapura. Sepindah Allah menjadi manggil surga panggih malih. Dan itu diantaranya perintahipun Allah. Ibadah sosial. Jatuh sabar. Ada ibadah sosial. Ben ngaten. Nek 11 bulan awake dhewe berkutat utawa apa napa nggih kebiasaan dengan kegiatan-kegiatan rutin kadang-kadang juga bosen gitu. Tapi nek Ramadan mereka masak dikumpuk nih kabeh. Dan awake dhewe iso bersedekah, berinfak, berzakat. Ini termasuk pendidikan di dalam bulan Ramadan, namanya ibadah sosial. Dan kula penjang saling mengenal. Dan ini tidak dilakukan di Sakinah saja, Ibu. Kula nggih ngurusi kanca-kanca haji dikon yang parang dikon ning ndi. Engko ning Al-Aqsa sami wonten murid sami. Kula ibu-ibu mriki sami. Ben napa? Betek ben rata. Sebab nek Sakinah sing ngurusi nggih mboten cukup wektale, mboten cukup tenagane, mboten cukup apa ya istilahnya, mboten cukup jangkauane. Demikian juga, nek sing ngurusi kelompok haji saya, nggih mboten cekap dari sak kabupaten misalnya. Terus ada basis-basis yang kidul, kene tengah, kemudian mangke Al-Aqsa Kulon, itu ben roto. Jadi tujuannya sama, pengurusnya nggih padha, tapi ben cukup waktune, ben cukup tenagane dan seterusnya. Niki namanya ibadah sosial. Nyuwun sewu. Kula panjenengan Ramadan menika kan didhawuhi ngresiki ati to nggih. Ben gak sok suudon wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kula, dosa sedherek kula lanang wedok, muslim muslimat sing sik urip kang sing wis itu. Disuwun yen ngapura karo wong sing apik-apik. Nek wong sing apik gawe ngejak kebaikan kok dicela. Niku sing ngejak aku masalah. Sing perkelan itu sing itu contohnya di daerah seberang sana. Nek wong Sarawak dulu mboten enten nggih. Mboten wonten nggih. Wonten apa mboten? Mboten nggih. Nyatane aku karo Yuparni nek Yuni aku njaluk tolong nggih Bu. Berarti Yuni iki kan yo wong apik to nggih. Nek Sarawak mboten wonten nggih sing garing rasa-rasaan. Alhamdulillah, ini berkat Ramadan salah satunya. Terbukti ngaten terbukti contoh mawon. Kula kan omah kula KPR, contohnya Silosari. Nyebrang sithik sampun tawang. Ketika Mbah Koso sedo, masak kula dateng dari Mbak Nini niku lho. Nggih mboten enten masalah. Tak silih omahe, tak silih alat-alate, bahkan tuwa kanca-kanca tamu ewan kabeh kula. Ya Allah, sebabnya napa? Niku sosial di luar Ramadan. Enek sedulurmu sing kesripahan, sing kesripahan ben mendel nemoni tamu, ayo awake dhewe apa jenenge sing obah nang mburi. Aja ngantek ngrepot sing kagungan apa sing berduka. Terus kula niku lho mbakne, aku wong Silosari nang gone Tawang, yo nggih mboten nenten masalah. Sebab no, kita terbiasa hati kita enggak ada masalah dengan orang lain. Gitu? Nek ada masalah aku ya ora wani to mbakne nggih. Dan kau direwangi Yumpat, direwangi Ustazah Yeri, direwangi Mbak Sum, kuwabe Mbak, sopo ewang kula kangge ben dosa pari iki gak ngalih engko piye nek tamu. Dadi tamu rawuh iki wis enek daharan raketang sambel. Ya Mbak ni ya Nek. Tak ampil lho, nggih dok iki larang, iki gratis. Matur nuwun ya Mbak ni ya. Berarti kula oleh panjenengan harus nyambung sedulur. Nek atine sik hasad karo wong liya, sungguh kita nanti akan mati Bu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Bu. Kalau ben menika kanca kantoripun Bapak Ibu menika Bu, segar bugar dina napa nggih, Kemis ngantor. Bengi iki gak nyapa-nyapa sedo lho Bu. Ya jenenge wong sedo urung siap cara nggih Bu. Bagaimana kita?
kalau penjenengan tindak ke Surabaya kok rahasia pesangon tiba-tiba di tengah jalan ada musibah. Ayo saya pripun bayangkan kita. Sami, kalau kita nanti hidup niki mboten siap dengan ibadah kepada Allah. Pripun nek seandainya ditimbali sak wayah-wayah. Isine gur soal karo wong serik karo tanggane serik, niki bahaya Ibu. Mulai hari ini puasa ke-18 sakwise mengerene tausiah Bu Fauzi tidak ada lagi hati yang hasad nggih. Insya Alhamdulillah sing jawab ini banget. Nyusan ya, saya sergap dia nek ngene apa yo ngaji gitu. Enggak Bu, pajak bertahun saya enggak pernah bosan mengajak penyanyi untuk bareng-bareng di jalan Allah, ngabukti dengan Allah. Sebab begini Ibu, pada hakikatnya siang ini perintah Allah sakjane awake beteke ben oleh cintane Allah. Tapi nek posone urung-urung nganggo ilmu yang benar, carane wong pinter nggo wong saleh sulih aja nganti oleh lapar dan dahaga. Oleh ridhone Allah, oleh ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun nggih panjenengan rawuh wonten mriki. Matur nuwun nggih Bu nggih. Dateng masjid iki wonten apane Bu? Wonten jame kali wonten AC. Wonten mic niki panggung nggih. Alhamdulillah. Di sini anak-anak tawang pada ngaji pinter-pinter. Putre ibuke sapa? Putrane Pak Gomblo sinten nggih si putrane Pak Waro? Nadia. Wah ya Allah, Masya Allah. Sampun Al-Qur'an iki sebelum Ramadan. Masya Allah. Niku nggih, wis regepe Ustaz Zafari nek niku ngalem. Terus niku sinten sing putune sinten niku? Yuni Yun sewu, asmane wong Ceplesen niku sinten? Heeh. Niku nggih sinten? Heeh. Niku kok sampun jilid 5. Lah niki anak saya cucunya Bu Waro ini sudah Al-Qur'an kelas 1 nggih. Lah sing putune Pak Jeges Pak sinten? Niku sampun Quran kelas 2. Coba bayangkan, itu orang tua yang mencintai anak-anaknya. Kenapa? Anak-anaknya diarahkan kepada jalan Allah ben mengenal Allah dengan baik melalui pendidikan Al-Qur'an. Di mbaniku pas buka bersama wah itu bocah cilik nggih sopan. Masya Allah. Mbaniku monggo kula bersama-sama jangan sampai kula isane teman-teman dari KPR seluruhnya nggih. Isane namung ya mungkin ngajar, isane ngejak kebaikan yo ayolah padha di emani. Nek nyatane di enten nggih sing kula rasakne pas Mbah Koso itu saya merasakan ketentraman ya Allah. Seandainya orang semuanya tahu betapa persahabatan persaudaraan saya dengan orang-orang Tawang, tidak ada masalah. Nggih napa mboten Bu? Masalahnya napa to mboten wonten masalah kok jane. Masalahnya napa to piye? Aku ngajak Mbak Sri ngaji juga ada masalah. Gitu Mbak Nini nggih. Itu enggak ada masalah sebenarnya. Mbak Diran malah kuwasa kanggo pondok sik ngaji. Niki masalah pahala Ibu berlipat-lipat. Sebabnya napa? Wis kerja, golek nafkah untuk keluarga, sik waktunya tersisa untuk ibadah belajar Al-Qur'an. Yes. Anak-anak tamu kecil-kecil sudah Al-Qur'an sekarang. Dan tidak sembarang ngaji Bu, ngajinya dengan ilmu yang bagus. Ngajinya bisa dipertanggungjawabkan ya, dibakar, dilombakan pun ini. Nalika Rahmat masih kelas berapa itu? Juara 1 tingkat kabupaten ya, hafalan itu, hafalan Al-Qur'an. Tema di bulan Ramadan ini, monggo kula panjenengan mugi-mugi di Ramadan menika nggih lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Bu Fauzi ki ngono kok ndak ndawuh iki apa wis nglakoni. Kula niki namung ngejak mawon nek kersa. Terus iki bisa ndak boyati iki ya ngono. Nek ngaji temen tuweng ya. Ngono iki ya. Masya Allah. Sekali lagi, itu ciri-cirinya orang tua yang mencintai anak cucunya. Kenapa? Dia benar-benar dibangunkan siang, dimandikan, diantar ke pendidikan-pendidikan yang mulia. Jangan hanya bangga anak kita main HP loh Bu. Jangan bangga. Anak saya yang sekarang sekolah di luar negeri itu, justru anak-anak kecil itu dilarang niki main HP Bu. Justru dilarang. Anak gue kan sekolah yang luar negeri toh ya.
ternyata pendidikan di sana untuk anak-anak sangat-sangat terjaga itu. Karena kalau sering menyarankan kepada semuanya, dia ya nek iso bocah-bocah juga apa ya, gak seneng HP ngaten lho. Tapi pripun sekarang kok gak anu. Satu-satunya cara ternyata orang tua yang sudah berpengalaman itu dan putra-putra itu gak kena HP, gak kena game, ya Bu nggih. Ternyata satu-satunya cara dititipkan di tempat-tempat pendidikan yang baik. Mbok menawi kula panjenengan lebih pirsa tindang kula kejadian-kejadian demi kejadian anak-anak sekarang Ibu nggih. Masya Allah Ibu. Anak sudah mulai membangkang perintah orang tua. Tadi disuruh sholat. Kalau saya itu ketemu di jalan, ketemu lari-lari dengan anak Mbak Sisi murid-murid saya TPA, kok main layangan ke sholat? Pertanyaan saya hanya satu, sholat. Belum pun, ayo pulang dulu, nanti main lagi. Saya merasakan saya juga bagian dari orang tua anak-anak yang saya ajarkan Al-Quran. Mbak Sisi jadi tahu ya, ayo ambil ibu sholat. Sebab pulang ini nyata. Ingat ketika kecilan saya itu pertanyaan pertama oleh bapak saya, dimanapun saya baru datang, dok kowe wis sholat. Pertanyaan pertama itu bukan dok kowe wis mandek. Sehingga tak menikah lebih, kok ya ketulanan ya. Bapak anakku saya gini-gini tak boleh. Udah aku udah sholat. Tahu pertanyaan pertama adalah kowe wis sholat ya. Ini penting itu. Penting sekali Bu. Anak kalau sudah diajarkan tentang sholat yang pertama ditegakkan, ini adalah akan selamat itu nanti anak di dunia dan di akhirat insya Allah. Terus kuat kasih ngotrol anakku si SMA nih pergi dengan teman-temannya. Belum saya bertanya apa jawabannya, belum saya bertanya. Dia sudah mengatakan, "Ma, aku tadi sudah sholat jamaah di masjid sana." Oh ya guys, nanti plong rasanya. Nanti kalau kadang-kadang yang ditamankan anak-anak orang tua kepada anak sejak dini itu akan terus berada dalam angan-angan dia. Kalau aku tidak mengerjakan kebaikan, dia merasa diawasi oleh Allah. Dan saat inilah bagi ibu muda yang masih punya anak balita kesempatan emas pendidikan untuk membentuk pribadi anak menjadi orang-orang yang solid dan berkualitas. Allahumma termasuk ini garwane Mas Sofan iki putrane telu nek dan diternirene jan iki isih cilik ngoten niku kembar loro digendong di sanding ustazahnya dan diajari jilid. Ini orang tua yang mencintai anaknya itu. Kadang sore di sini banyak ibu-ibu mengantar putra-putrinya, mengantar cucunya di dalam rangka menyelamatkan generasinya supaya menjadi generasi yang selamat. Generasi yang taat kepada Allah, generasi yang menyenangkan hati orang tuanya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah generasi itu generasi yang menyejukkan hati dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa.
Nancy.